Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Dimana pada malam ini saudara-saudariku kita buat firman Tuhan dipublikasi di channel TV kita Jurnal Polisi Online, akan kita sharekan bagi khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun saudara-saudariku berada, yaitu perkataan firman Tuhan menjadi sebuah benteng kehidupan kita, supaya kita belajar lebih benar mengikuti di jalan roh dan kebenaran daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, terlebih dahulu kita dulu berdoa supaya naungan Roh Kudus, kuasa hikmat pengertian pengajaran daripada Allah menghikmati kita, mengajari kita, bahkan pun yang menonton video firman Tuhan ini, supaya kita diberkati, supaya kita dihikmati, akan mengerti belajar firman kebenaran Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, dan sanggup melakukan hal praktek kita pribadi kepada Tuhan, supaya adanya naungan tangan Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun pencobaan yang kita hadapi, itu dan harus kita hadapi. Oleh sebab itu saudaraku, di mana nanti firman ini, barang siapa menonton video ini, mari saudaraku di like, di share, di subscribe, supaya semua mendapatkan video ini, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Mari saudara-saudariku menundukkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Dengan rendah hati dan segala hormat, ya Bapa kami yang baik, izinkan lidah dan bibir ini menundukkan diri hadapan Tuhan, memohon pertolongan naungan tangan daripada Allah, utusan tangan-Mu, kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Bapa Surgawi, yang akan menghikmati kami semua, akan mengerti di dalam kebenaran daripada Allah. Kami percaya saat ini Tuhan ada naungan tangan daripada Allah, dan berkatilah semua yang akan mendengar video firman Tuhan yang telah kita tampilkan saat ini untuk dipublikasi. Kami percaya kepada Tuhan dan kami berdoa, biarlah pemulihan tangan daripada Allah memulihkan negara kami ini semua, yang sesuai seturut rencana kehendak daripada Allah. Damai sejahtera dari tangan Tuhan terjadi bagi kami semua. Diberkatilah kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam berbahagia ini kita buat firman Tuhan dipublikasi di channel YouTube kita Jurnal Polisi Online, supaya kita memang benar-benar dapat belajar firman kebenaran Allah, juga naungan doa, belajar firman Tuhan, supaya kita kuat menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Itu merupakan salah satu kewajiban kita menghadapi itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya tujuan ranah daripada Allah, supaya kita semakin tekun kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah, dan menyandarkan kehidupan di tangan Tuhan, supaya naungan tangan daripada Allah menyelimuti kita, memberkati kita, menguatkan kita oleh belas kasih daripada Allah atas segala permohonan doa dan ibadah kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, Lukas 12, ya, Lukas 12 ayat 51, 52 atau 53 dengan selanjutnya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti untuk menghikmati kita saudara-saudariku.
Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Lukas 12 ayat 51, 52, 53. Berikutnya ialah Yesus membawa pemisahan. Yesus membawa pemisahan. Berikutnya Yesus membawa pemisahan, di mana berikut ini supaya kita memahami, supaya kita belajar bersama. Mari kita belajar firman Tuhan, saudara-saudaraku. Apa tujuan rana firman ini? Maka dikatakan berikutnya Yesus membawa pemisahan. Ayat 51 mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ini kata Yesus, saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 52 mengatakan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan di antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat 53 mengatakan, mereka saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuannya dan anak perempuannya pun melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, apa sih sebenarnya pengertian daripada makna firman Tuhan ini? Sementara Yesus Kristus kita sembah, yang kita percaya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang memberkati kita, yang memberikan kehidupan di dalam roh dan kebenaran daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini pengertiannya ialah tujuannya, adapun perkataan Allah kepada kita, adapun perkataan Tuhan kepada umatnya, supaya tujuan daripada ranah firman ini tetap kita melakukan di dalam roh dan kebenaran Tuhan, datang bersujud kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah, dan mengucap syukur segala lawatan penyertaannya. Supaya kita mampu menghadapi segala goda-godaan kuasa-kuasa kegelapan. Supaya tidak terjadi sebuah pertentangan yang dikatakan Allah dalam umatnya. Bagi kita umat Kristen Dasrani pun dimanapun berada, malam ini kita belajar jangan salah memahami firman Tuhan. Sedangkan berikutnya dikatakan Yesus membawa pemisahan. Maka dikatakan ayat 51, kamu menyangkaku bahwa aku menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukankah kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Di salah satu ayat 51 mengatakan, tujuan daripada ranah firman Tuhan ini, kita pada umat Kristen Dasrani dimanapun berada, kita sudah percaya selama ini kepada Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kenapa harus Tuhan Allah mengatakan perkataan hal sedemikian? Supaya kita semakin benar-benar datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, belajar firman kebenaran Allah. Menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal prakteknya. Supaya goda-godaan iblis
yang ingin mengganggu jiwa dan pemikiran dan tubuh kita, supaya kita jauh dari kebenaran Allah. Sehingga Tuhan Allah mengingatkan, bisa saja Tuhan Allah memberikan pemisah kepada kita. Karena apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, tetapi diakibatkan lemahnya keimanan itu tadi, semakin jauh dari kebenaran Allah. Oleh karena bujur rayuan kegelapan iblis, sehingga kita terpisah kepada Tuhan, tidak mampu kita menahan iman. Oleh karena apa? Bujur rayuan kegelapan iblis ingin membawa kita ke jurang maut, kematian oleh karena dosa, lemahnya iman. Sementara kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Maka saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bertahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya kuasa kegelapan ingin menyelimuti jiwa pemikiran kita, supaya lemah iman kita, jatuh karena dosa, apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Tentu, kalau kita lemah dalam iman kita, apalagi sudah mengerti kebenaran Tuhan, berbuat dosa sengaja. Ada dosa tidak sengaja kita perbuat. Ada dosa sengaja kita perbuat. Dosa sengaja kita perbuat ialah kita sudah mengerti kebenaran Tuhan atas pelanggaran-pelanggarannya. Sengaja kita buat dosa. Disinilah kadang amarahnya Tuhan kepada kita. Kita selalu mengejar bersifat hawa nafsu kedagingan, harta duniawi. Di sini Tuhan Allah mau memberikan, maka dikatakan saya datang bukan membawa damai, akan pemisah. Kalau kita benar-benar semakin jauh kepada Tuhan dan sudah mengerti kebenaran Allah, kita tiadakan pertolongan Tuhan selama ini, sehingga kita ikut arus, jatuh dalam dosa, ketidaktahanan menahan iman, oleh karena bujur rayuan kegelapan, tipu daya iblis. Sehingga Tuhan Allah memberikan teguran yang besar. Kalau kita terpisah daripada Tuhan, maka Tuhan Allah tidak akan memberikan kedamaian kepada kita, dan akan banyak pertentangan yang kita hadapi bersama Tuhan. Karena kita sudah mengerti firman kebenaran Allah, kita mengaku Yesus Tuhan kita. Ternyata kita jauh daripada Tuhan, melainkan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tentu murka Allah itu akan terjadi. Tujuan daripada firman ini supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Ada kewaspadaan, ada berjaga-jaga, berdoa. Jadilah kita pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan di bidang hal prakteknya kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak memberikan pemisahan itu kepada kita. Tetapi kalau kita percaya kepada roh dunia, tinggal Tuhan, tentu Tuhan memisahkan dirinya dari kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan dalam firman Tuhan, aku adalah Allah yang cemburu. Aku adalah Allah yang menghanguskan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mari belajar kepada Tuhan ketekunan. Hindari kuasa-kuasa roh kegelapan dunia. Oleh nafsu kedagingan, mengejar harta dunia. Hindari kita percaya roh-roh kegelapan. Hindari kita percaya kepada dukun-dukun.
Ini paling anti Tuhan Allah melihat umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Maka kita kuat diri kita kepada Tuhan, supaya tahan iman kita menghadapi segala gelombang arus, sehingga Tuhan Allah tidak akan memberikan pemisah kepada kita. Tetapi kalau kita jauh daripada Tuhan, tentu Tuhan memberikan pemisah kepada kita. Dia biarkan roh kegelapan menyelimuti kita bila kita jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah tidak memberikan lagi kedamaian, melainkan pertentangan. Karena sudah kuasa iblis di dalam jiwa dan tubuh kita yang bergejolak, tidak mampu mempertahankan iman. Disebabkan tidak mampu mempertahankan iman. Apa sebabnya, saudara-saudaraku? Kita lalai, tidak datang kepada Tuhan. Kita selalu mengejar harta duniawi. Kita selalu mengejar nafsu kedagingan. Apalagi melihat suasana hari-hari terakhir ini. Saudara-saudariku dimanapun berada yang seiman, sekasih dengan saya. Mungkin saudara-saudariku sudah mengerti apa hal yang terjadi saat ini. Perselingkuhan di mana-mana. Perzinahan di mana-mana. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, tujuan daripada firman Tuhan ini, mari bertahan kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak memberikan pemisahan dirinya dari kita. Supaya kita tetap bertahan menyembah Tuhan, datang mengucap syukur di mana-mana pun saudara-saudariku berada, dimanapun organisasi gereja saudara-saudariku. Tujuan daripada firman Tuhan, supaya Tuhan itu tidak terpisah daripada kita. Supaya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dan pertentangan itu jauh daripada kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga, berdoa kepada Tuhan. Rana daripada firman Tuhan, bagaimana kita semua dapat diselamatkan di kelak kemudian atas segala kelak penghakimannya antara penghuni surgawi atau neraka. Ayat 52 mengatakan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bisa saja terjadi pertentangan itu di dalam hubungan rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau kita memang benar-benar jauh daripada Tuhan. Kalau kita benar-benar lupa kepada Tuhan. Hanya selalu mengejar harta duniawi untuk hawa nafsu kedagingan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami firman ini. Firman Tuhan kita pelajari saat ini malaikat kebersamaan. Dan barang siapa yang menonton video ini akan kita sharekan. Saudara dengan saya sama-sama diingatkan. Tidak ada terkecuali. Tuhan ingatkan melalui firman kebenarannya. Jadi tidak bingung kita pengertian firman ini. Mengapa sih Yesus itu akan membawa pemisahan dan pertentangan? Tentu timbul dalam pemikiran kita. Tetapi malam ini kita pelajari dari kuasa Tuhan. Hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Bersama kita malam ini yang dihikmati. Supaya kita mengerti pengertian daripada ranah firman ini. Dan supaya kita menjadi pelaku firman Allah, mampu kita melakukan hal prakteknya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan segala kehidupan, dan mengucap syukur segala lawatan penyertaannya atas segala berkatnya.
dan dapat kita memperoleh di kelak kemudian dalam penghakimannya. Maka firman Tuhan berkata, ada 3 perihal Tuhan janjikan kepada umatnya melalui perkataannya, melalui kitab suci, kitab Tuhan, kitab firman Tuhan, Allah yang hidup. Iman, kasih, pengharapan. Hanya 3, saudara-saudari. Justru karena itu Tuhan mengingatkan melalui firman perkataannya, kita pelajari malam ini, saudara-saudariku. Manusia bukan tidak membutuhkan berkat Tuhan. Manusia tidak membutuhkan harta duniawi. Memang kita membutuhkan. Tetapi marilah harta duniawi yang telah Tuhan berikan berkat kepada kita sesuai seturut rencana Allah. Kalau tidak Tuhan berkati kita dalam dunia, tidak memiliki dalam dunia, susah juga memang dalam hidup. Tetapi berkat Tuhan telah Tuhan curahkan bagi kita. Jangan kita salah gunakan oleh berkat itu yang Tuhan berikan. Marilah berkat Tuhan itu kita ajukan dalam kehidupan kita, dalam kedamaian hidup kita bersama Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bisa juga terjadi pertentangan di dalam hubungan keluarga. Kalau kita memang benar-benar semakin jauh daripada Tuhan, lupa kepada Tuhan, sehingga penyelimutan kuasa kegelapan, bujuk rayu iblis, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang menjelimuti kita, supaya kita jatuh dalam dosa dan menambahi dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Jangan sepele, saudaraku. Jangan sepele. Percaya belajar firman kebenaran Allah. Percaya belajar berdoa. Percayakan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang menolong kita, mendewasakan kita, menyelimuti kita. Belajar firman Tuhan, berdoa, percayakan Roh Kudus. Berdoa, percayakan Roh Kudus. Supaya kita dikuatkan. Kenapa? Sebab kuasa kegelapan tidak akan hentinya menyerang kita. Di saat kita belajar dalam firman kebenaran Allah, di saat kita beribadah, di saat kita berdoa, kuasa kegelapan di telinga tetap ada bisik-bisikan mengganggu jiwa dan iman kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari bertahan. Apapun goda-godaan yang datang, saudara-saudariku. Maka firman Tuhan berkata, mengingatkan. Ya jelas, kalau kita memang tidak benar lagi datang kepada Tuhan, ya tentu terjadi pertentangan di dalam rumah tangga. Ribut. Mungkin bisa jadi terjadi pertentangan di antara rumah tangga. Itu kemungkinan sebagian ada lagi mengingat iman kebenaran. Sebagian tidak ada lagi mengingat dalam kebenaran. Terjadi pertentangan. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu belajar firman Tuhan. Hendaklah kamu belajar firman-Ku, kata Tuhan. Jadi tujuan rana daripada firman Tuhan bagi kita semua umat-umatnya. Mari saudaraku belajar firman kebenaran Allah. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sangguplah melakukan hal prakteknya. Kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak terjadi sebuah pertentangan. Ini pengertian firman daripada Allah. Ayat 53 mengatakan, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak. Laki-laki dan anak. Laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan. Dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantunya
menantunya perempuan melawan ibu mertuanya. Ini bisa terjadi. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, maka Tuhan Allah memisahkan dirinya. Sehingga terjadi pertentangan-pertentangan di dalam hubungan kekeluargaan. Karena kita sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga firman ini mengingatkan kita, saudara-saudariku. Belajar kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi kita orang Kristen. Kita mengenal Yesus Kristus loh, saudara-saudariku. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan segala isinya. Maka firman Tuhan berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu kata Yesus. Bagaimana kita cara menghadapi itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Mari belajar firman kebenaran Allah. Mari tekun kepada Tuhan. Apapun godaan, apapun pencobaan, apapun pengujian yang datang. Kalau kita masih percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Sebab pernyataan firman Allah kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, aku tidak akan memberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Saya akan memberikan pertolongan. Maka kalau kita ikut Tuhan itu jangan main-main. Jangan sepele, saudara-saudara. Kekuatan iman kita, kalau kita tidak belajar firman kebenaran Allah di rumah, tidak datang beribadah ke gereja, tidak datang ibadah kebaktian, kita pasti lemah. Tetapi kalau kita datang mendengar firman Tuhan, belajar firman kebenaran Allah, berdoa di gereja ibadah, berdoa kebaktian malam, berdoa di rumah, maka kita kuat dalam iman. Sebab Dia sang penolong yang terutama di dalam benteng kehidupan kita. Tujuannya ialah melawan bujuk rayuan kegelapan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita supaya tidak terjadi. Yang menjadi timbul pertanyaan saat ini, apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah terjadi apa belum? Tentang masalah menjawab itu hati kita masing-masing, saudara-saudari. Hati kita lah menjawab masing-masing. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari belajar kepada Tuhan. Hendaklah kita pelaku firman Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Mari bersujud kepada Tuhan. Mari bersempuh kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir ini. Sebab Tuhan Allah sudah mengutus Roh Kudusnya. Roh Allah sendiri menguatkan kita. Supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan sehingga tidak terjadi itu kepada kita dalam hubungan keluarga, apalagi di dalam satu persekutuan di gereja, di dalam keibadahan, supaya itu tidak terjadi. Kalau kita lemah, itu pasti terjadi. Sebab Tuhan sudah marah kepada kita. Apalagi itu sudah mengerti di dalam roh dan kebenaran Allah. Apalagi kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Kalau kita lupa terjadi. Tuhan biarkan kuasa kegelapan untuk menyantroni kita semua supaya ribet, supaya ribut. Sebab kita lupa kepada Tuhan. Roh kebenaran daripada Tuhan ada tubuh kita adalah Tuhan cabut. Dia biarkan roh kegelapan menghancurkan segalanya. Karena iman kita lemah dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga terjadi pertentangan itu, saudara-saudari. Puji Tuhan, di mana firman ini malam ini kita diingatkan.
Dan barang siapapun yang menonton video ini, saya yakin dan percaya kita akan diberkati dan dihikmati. Ada naungan tangan Allah, ada jamahan Tuhan menjamah jiwa pemikiran kita melalui hikmat karunia dari para Allah, supaya kita tidak terjerumus dalam hal itu. Tentu Tuhan memisahkan dirinya dari kita karena sudah lupa kepada Tuhan. Bila kuasa Tuhan dicabut dari jiwa pemikiran kita, apa yang terjadi? Tentu kemana kita bertentangan karena masuk perkataan iblis dalam jiwa dan tubuh kita. Terjadi timbul pertentangan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, belajar kita kepada Tuhan, saudaraku. Belajar firman kebenaran. Memang sekalipun banyak tantangan. Ikut kebenaran Tuhan itu bukan mudah sebenarnya. Sulit. Tapi ada mudahnya. Kalau kita percaya kebenaran Tuhan, belajar firman kebenaran. Belajar berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, mudah menghadapi. Tapi percaya. Jangan mendua hati kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Tentu saja cemburu Tuhan sampai kita. 50% kita percaya roh-roh dunia. 50% kepada Tuhan. Ya cemburu Tuhan. Bisa-bisa kita dimuntahkan dari hadapannya. Firman Allah berkata, aku adalah Allah cemburu. Misalnya seperti saya. 50% saya percaya kepada roh dunia, ke dukun segala macam. 50% kepada Tuhan. Pasti Tuhan bertanya dalam jiwa pemikiran saya, siapa Tuhanmu? Siapakah yang kau sembah? Maka saudara-saudaraku bertahan dalam iman. Belajar firman kebenaran, jauhi bersifat mendua hati. Tuluskan hati. Berdoa jauhi mendua hati. Tuluskan hati kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang cemburu dan Allah yang menghanguskan. Dan Allah memisah. Kalau kita benar-benar jauh dari kebenaran Tuhan. Kita udah mengerti kebenaran Tuhan, jatuh lagi. Jatuh terus, nggak ingat. Terjadi pertentangan yang datang sebab kuasa Tuhan telah Tuhan cabut. Sehingga masuk roh kegelapan yang memberikan kejahatan. Supaya kita terpisah benar-benar dari kebenaran Tuhan. Akan jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Menjadi apa kita nanti saudara-saudaraku? Mungkinkah itu terjadi kita penghuni surgawi? Tentu penghuni neraka. Yang akan kita dihanguskan di api neraka. Sebab api neraka adalah perbuatan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan, aku adalah Allah yang menghanguskan. Kalau kita jauh daripada Tuhan. Tujuan daripada ranah firman ini saudaraku. Mari belajar benar-benar kepada Tuhan. Mari menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan bukan melarang mencari harta dunia dalam berkat-Nya. Kalau tidak Tuhan berkati, nggak mungkin kita makan, mati kelaparan. Tetapi marilah kita cari harta dunia itu melalui berkat Tuhan. Dan mengucap syukurlah kita kepada Tuhan. Janganlah berkat dunia yang tidak sekehendak Tuhan kita capai dalam kehidupan kita. Mari belajar kepada Tuhan. Jadikanlah berkat Tuhan itu dalam kedamaian hidup kita. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti dikatakan firman Tuhan ini. Tentu Yesus marah. Maka dikatakan Yesus membawa
pemisah. Bahwa pemisah itu artinya antara orang yang jahat dan antara orang yang benar. Maka dikatakan di dalam satu rumah 3 lawan 2, 2 lawan 3. Mungkin di antara hubungan rumah tangga masih ada yang mengenal kebenaran Tuhan, sebagian tidak mengenal, sehingga terjadi pertentangan. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita benar kepada Tuhan. Di dalam hubungan keluarga, antara bapak dengan anak, antara mama dengan anak perempuan, antara menantu dengan mertua, ini sebuah keluarga. Bagaimana kita menghadapi itu? Tentu berserahlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi orang kita Kristen benar-benar tahu apa misi program Tuhan kepada umat-umat yang percaya menyembah Dia, yang memberikan hadiah menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka dalam kelak penghakimannya. Bukan hanya di dunia kita, saudara-saudaraku, bersenang-senang dan pahit. Jangan salah. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, menghadap tahta panggilannya, dan di kelak penghakimannya, kalau kita tidak saat ini datang kepada Tuhan, kapan lagi? Kalau kita sudah mati, nggak ada waktu lagi. Nggak ada pergerakan. Marilah belajar firman kebenaran Tuhan. Mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita tingkatkan kewaspadaan. Mari kita tingkatkan berjaga-jaga menghadapi segala gelombang arus dunia yang selalu menghampas. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, penyertaan tangan Allah akan terjadi bagi kita semua. Mari belajar, saudara-saudari. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube ini. Tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama, supaya kita semua dihikmati Tuhan, ada naungan Roh Kudus daripada Allah, supaya kita dapat diselamatkan semua di kelak kemudian penghakiman daripada Allah. Bila ada sudah keterlanjuran dosa itu, mari minta pengampunan daripada Tuhan. Mari mengulur hati. Tapi jangan diulangi lagi. Apalagi sudah kita mengerti dalam kebenaran Tuhan, kita buat dosa sengaja. Ini Tuhan paling murka Tuhan sama kita. Lebih bagus tidak mengenal sama sekali, sebelum kita jalan pertobatan rencana Tuhan kepada kita. Mungkin itu masih ada pengampunan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, kita lakukan dosa, inilah yang terjadi. Kalau kita memang tidak benar-benar lagi datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Singkat khotbah ini, tapi hikmat berbicara, kuasa Tuhan berbicara dalam kita semua. Dan barang siapa yang menonton video firman Tuhan ini akan kita sharekan, saya yakin dan percaya akan kita dihikmati semua. Supaya kita waspada berjaga-jaga, tidak terjadi hal seperti itu kepada kita. Jadi itulah pengertian. Yesus itu membawa pemisah. Bukan membawa damai, akan membawa pertentangan. Pengertiannya yang melanggar firman di dalam kebenarannya. Supaya kita waspada dan berjaga-jaga, datang berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah, sehingga pertolongan penyertaannya terjadi bagi kita, dapat kita diselamatkan di kelak kemudian, yaitu penghakiman, supaya kita menjadi penghuni surgawi, tidak menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Karena orang mati dengan orang hidup akan diadili oleh Tuhan. Sebab kita diubah. Tuhan ubah kita menjadi sebuah makhluk
Bukan makhluk seperti daging kita ini sekarang, tidak. Dia ubah kita menjadi seperti makhluk, apakah makhluk surgawi atau makhluk neraka. Maka firman Tuhan, sewaktu hidup mula berikan kesempatan, datang kepadaku, sehingga aku memberkati engkau, sehingga aku menolong engkau, sehingga aku akan menyelamatkan engkau. Bila ada keterlanjuran dosa, tidak ada salahnya kita datang menundukkan diri, meneteskan air mata kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan, arahkan jiwa pemikiran datang kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing, sehingga Tuhan menjawab. Tapi jangan diulangi lagi, saudara-saudari. Tuhan paling marah. Inilah malam ini, saudara-saudariku, khotbah yang kita pelajari. Tuhan berikan kesempatan kepada kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Bila ada sangat keras pengertian firman ini hikmat yang berbicara. Bukan saya yang berkata, melalui firman berkata yang kita pelajari bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapakku yang baik saat ini. Engkau buka hati kami belajar firman kebenaran. Dengan naungan Roh Kudus, Roh hikmat, pengertian pengajaran daripada Tuhan. Sehingga kami mengerti apa perkataan daripada Allah melalui kita Injil perkataan yang hidup. Sehingga hikmat berbicara, kami tahu firman-Mu semua adalah hikmat, supaya kami mengerti, melakukan di dalam kebenaran daripada Allah. Kami berdoa dan percaya. Berkati kami semua Tuhan, selimuti kami semua. Curahkanlah hikmat-Mu selalu dalam jiwa pemikiran kami yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun saudara-saudariku ini berada. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, dengan rendah hati dan segala hormat, hormatlah Bapa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, amin.